Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita awali mampir ngombe pagi ini ya. Seperti biasanya kita doakan dahulu ya. Kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya, untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah dalam channel ini. Semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dari manapun kalian berada ya, dari mulai ujung timur ke ujung barat atau dari ujung barat kembali ke ujung timur ya. Semuanya tersebar, aku ucapkan terima kasih. Ada yang senior, ada yang junior, ada yang mbak, ada yang mas, ada yang bapak, ada yang ibu, ada yang tua, ada yang muda. Matur numbah nuwun, terima kasih ya atas perhatiannya ya terhadap channel ini, dan atas anti skip, anti download, dan harapanku sih semoga kalian ikut membagikan channel dakwah ini ya, linknya maksudku. Dan itu share itu menjadi catatan langit juga sebagai bukti bahwa Anda telah mengambil bagian dalam dakwah. Dan itu menjadi bisa bekal Anda ketika nanti harus kembali kepada panggilan Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Ya. Ini agak terlambat. Ini sudah jam berapa ini? Jam 8:15. Matahari telah membagikan sinarnya begitu indah. Ya, tapi tidak mengapa. Kali ini tentunya kita semua sudah puasa ya. Kalau aku mengawalinya dari kemarin, dan kemarin itu belum semua karena ada yang memulainya hari ini. Gitu. Dan kalau hari ini tentunya kembali lagi aku sampaikan kita semua berpuasa. Ya. Polemik-polemik penentuan awal Ramadan itu menjadi polemik-polemik yang abadi. Ya, polemik yang abadi ya. Ya, seperti yang aku bilang kemarin, kita semua sudah sepakat pada titik itu bahwa puasa itu dimulai tanggal 1 Ramadan. Itu kita semua sepakat. Tidak ada orang Islam yang tidak sepakat. Masalahnya kembali lagi, kenapa lanjutnya berbeda? Ada yang kemarin seperti aku dan ada yang hari ini seperti kalian tentunya. Itu kan sebuah polemik yang berkepanjangan, dan mungkin nanti sampai yaumul sa'ah akan terjadi apabila kita tidak mau kembali ke jalan yang lurus. Oke, aku coba diskusikan itu kepada kalian semua sebagai penambah wawasan ya. Oke, aku sudah sarikan ini ya. Jadi tajuk mampir ngombe di pagi ini ya, aku kasih tajuk kembalilah ke Almanak Hijriah dalam kurung polemik abadi perhitungan awal akhir Ramadan. Ya, kembalilah ke Almanak Hijriah polemik abadi perhitungan awal akhir Ramadan. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan dalam penentuan waktu itu? Maka bertanyalah kepada alam. Itu yang harus dilakukan. Bertanyalah kepada alam. Karena Gusti Allah Ingkang Maha Agung itu menciptakan alam semesta ini bukan remeh-temeh, bukan tanpa perhitungan, bukan sembarangan. Allah telah menyediakan alam, maka bertanyalah kepada alam. Itulah yang namanya tafakkur. Ya. Jadi tentang waktu, manusia itu harus bertafakur, bertanya ya kepada matahari dan rembulan. Seperti sastra ya. Bertanya kepada matahari dan rembulan. Karena itu yang disediakan Allah untuk kita, agar kita bisa tahu tentang waktu. Ya. Oke.
aku nggak berhadapan dengan papan tulis, jadi aku agak pelan bacanya supaya kamu bisa menukil ayatnya. Di mana sandaran Alkitabiahnya? Maka kita lihat di surat Ar-Rahman, surat yang ke-55 ayat 5. Ya. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi matahari dan rembulan itu bukan sak mau dewe beredar, bisa tubruan nanti. Itu Gusti Allah Agung telah takdirkan, telah tetapkan berdasarkan perhitungan. Ya. Berikutnya kita merujuk ke surat 10 ya. Surat Yunus ayatnya yang kelima. Ya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, maksudnya. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi kitab suci telah membimbing kita. Ya. Berikutnya mengerucut lagi ya. Di surat At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Jadi kita tahu 12 bulan itu dari mana? Dari kitab suci. Allah sendiri yang menyatakannya. 12 bulan. Jadi kalau kamu ditanya kenapa enggak 13, kenapa enggak 15, kenapa enggak 20? Karena Allah sudah tetapkan untuk kita, itu hitungannya itu dibagi menjadi 12 bulan. Tuh. Ya. Paham sampai sini? Pelan-pelan ya. Orang nggak kehausan nanti. Kamu camkan dulu. Jadi ada sandaran-sandaran Alkitabiahnya. Aku ini rasionalitasku tinggi loh. Logikku tinggi. Tetapi aku tidak mau lepas dari sandaran Alkitabiah. Di situ perlunya firman. Dia itu akan membimbing kita. Logika kita akan terbimbing oleh firman. Jadi kebenaran akli itu tidak bisa lepas, harus disandarkan juga kepada kebenaran-kebenaran nakli. Ya, jadi ada akli, ada nakli. Itu harus seiring. Gitu. Ya, oke. Semoga kamu paham ya. Aduh, bentar, ada yang jatuh. Oke, aku lanjutkan. Aku mulai penjelasan tentang kalender Masehi, ya, supaya nanti pemahamanmu itu bisa lengkap, bisa holistik, ya. Karena kita hidup dalam dua kalender ini. Ya. Ini sejarahnya tentu sekilas ya, dan aku tidak masuk ke dalam perhitungan-perhitungan peliknya. Karena dulu waktu aku zaman-zaman masih SMP, kami dapat mata pelajaran namanya ilmu bumi dan antariksa. Dan itu hitung-hitungannya jelimet, tapi kalau kita sudah masuk ke situ, kita suka. Aku dulu termasuk siswa yang sangat menggandrungi ilmu bumi dan antariksa. Kita bisa hitung azimutnya berapa, sudut elevasinya berapa, kemiringannya berapa. Yang dalam perspektif Islam disebut falak. Ya. Sekali lagi aku jelaskan, aku tentu tidak akan masuk ke perhitungan-perhitungan yang begitu jelimet karena mungkin ada yang lebih pintar tentang itulah. Silakan kalian tanya. Aku akan masuk ke dalam kerangka berpikir dasarnya saja. Ya, bagaimana sebetulnya harus menjelaskan polemik yang terus berulang terus ini. Ya, karena ya itu masing-masing sakarepe dhewe. Ya. Masing-masing sakarepe dhewe. Ya.
Oke, sebelum aku menjelaskan tentang kalender Masehi, aku akan sedikit menggugah nuranimu lewat pemikiranmu, ya. Maka dengarkan baik-baik. Mengapa kita menjadi kaum asobiah? Yang sombong dengan kelompoknya masing-masing, ya. Ormas ini, ormas itu, torikoh ini, torikoh itu, Islam ini, Islam itu, ya. Dengan tidak mau melihat kembali ke sejarah kalender Hijriah. Karena hanya kembali ke sejarah itulah yang mampu memberi solusi penyatuan umat. Hingga upaya dapat berhasil mewujudkan kalender Islam tunggal. Renungkan itu baik-baik. Supaya asobiahmu itu hilang. Ya, kan aku pernah bilang, setinggi apapun bendera kelompokmu, itu silahkan kamu pancangkan setinggi kamu mampu. Tapi ingat, jangan sekali-kali dia akan mengalahkan tingginya bendera Islam. La ilaha illallah. Ini supaya asobiahmu luntur gitu loh. Sekarang kan momen ini mulai ada yang mengkapitalisasi, mengadu domba di antara kita. Ya sudah, kalau kamu pilih hari ini ya sudah pilih hari ini. Nggak usah komentari yang itu nanti menyinggung yang kemarin berpuasa. Begitu juga yang kemarin berpuasa, ya sudah. Kamu nggak usah mengomentari gini-gini yang itu nanti menyinggung yang hari ini baru berpuasa. Karena ini dunia medsos, dunia kecanggihan informasi. Jangan sampai perbedaan ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh kita yang ingin mengadu domba di antara kita. Itu maksudku. Jadi otak-otakmu itu harus menjadi Islam cerdas. Jangan asobianya aja yang dibesar-besarkan. Ya. Kan aku sudah juga jelaskan kepada kalian. Kenapa ya Israel dan Palestina hingga detik ini tidak bisa rukun? Karena mereka tidak mau kembali ke sejarah. Sebetulnya dulu Menahem Begin ya dan Anwar Sadat itu sudah memulainya. Kembali ke sejarah. Kembali ke sejarah. Kembali ke sejarah. Hanya sejarah yang bisa menyatukan mereka. Selama itu bermain dalam tataran politik sampai yaumul sa'ah nanti Israel dan Palestina ya akan begitu-begitu aja. Akan berulang lagi. Kembali ke sejarah. Makanya pada saat itu dicetuskanlah sebuah semboyan Bnei Ab Ehad. Bibit yang satu. Mereka berpijak untuk sama-sama kembali kepada Bapa yang sama-sama mereka hormati, yaitu Abraham. Kalau kita kembali ke Abraham, beres itu semua. Lihat bagaimana Ismail dan Ishak sama-sama bersatu memakamkan ayah tercinta di Gua Makspela di Hebron sana. Nggak pernah Ishak sama Ismail itu bertengkar. Masalahnya tidak mau kembali ke sejarah. Kita juga sekarang masalahnya kita tidak mau kembali ke sejarah. Kembalilah ke tahun Hijriah. Itu leluhur kita yang kasih. Oke, aku jelaskan dulu sekilas tentang kalender Masehi supaya lengkap ya. Kalender Masehi yang mulanya disebut dengan dinisbahkan kepada penggagasnya yaitu seorang paus yang bernama Gregorius ya. Maka dinamakan juga kalender Gregorian. Ini yang di dinding-dinding rumah kita itu. Ya. Kita banyak salah kaprah terhadap kalender ini, termasuk istri-istri kita juga salah kaprah. Ya. Dan kita mengamini saja kesalahan kaprah itu yang nanti bisa kita bahas tersendirilah tentang itu. Ya. Oke, ini adalah kalender yang sekarang paling banyak dipakai di dunia barat, ya. Dan kita tahu secara peradaban kita kalah, maka barat itu mengkooptasi kita dalam peradaban. Sehingga seolah-olah kalau kita sudah gila barat itu dianggap sebagai sumber kebenaran, barat sebagai sumber modernisme.
Itu kan jadi kacau pemikirannya. Makanya aku juga tertarik untuk mendiskusikan ketika ada seorang tokoh, ini tokoh loh ya, bukan sembarangan orang, mengatakan bahwa kafir itu sudah tidak relevan pada kehidupan yang modern. Aku berpikir, apa parameter modern yang dia bilang? Parameternya apa disebut modern? Tapi itu nantilah ya bisa kita bahas. Dan kalau memang Anda tertarik silakan di request. Ya. Oke. Tapi Gregorian ini bukan kalender yang ujuk-ujuk datang, tidak. Dia adalah pengembangan dari kalender atau modifikasi dari kalender Julius. Ya. Jadi jauh sebelum kalender Gregorian digunakan, kalender Julian yang digagas oleh Julius itu sudah ada ya. Itu adalah kalender yang awal terlebih dahulu mereka gunakan. Oke. Dari hasil perhitungan Julian ya, untuk kalendernya didapatkan angka 365,25. Jadi ada seperempat hari sisanya ya. Tidak bulat itu 365. Ya. Kalau orang eksak itu kelebihannya dari orang sosial dia 1,9 ya 1,9, nggak mau 1,9 terus menjadi 2. Nggak mau. Itulah hasil diskusiku dengan seorang direktur bank ya, waktu aku diskusi di kantornya. Kenapa ya direktur bank itu ternyata banyak orang eksak? Dijawab sama beliau, karena kita orang eksak, karena aku juga eksak ya. 1,9 itu ya 1,9, nggak lalu 1,9 terus dibulatkan jadi 2, nggak mau. Ya benar kecil sih 0,1, tapi kali berapa? Kalau 0,1 kali 1 triliun kan sudah bisa bikin rumah aku. Sudah bisa bikin studio yang mumpuni. Nggak sekarang ini, sering terganjal, sering terganggu. Jadi jangan lihat 0,1-nya, dilihat kali berapa dia. Itulah sebabnya bank-bank itu manajernya itu kebanyakan orang-orang eksak, bukan orang-orang ekonomi justru. Ya. Oke, nah perhitungan waktu yang dilakukan oleh Julius ini itu tidak 365 bulat loh ya. Itu ada kelebihan 0,25, jadi seperempat hari. Sementara kita sekolah kan 1 tahun 365 hari kan begitu. Itu pembulatan. Nah, karena dia tidak sampai setengah, hanya seperempat, maka nggak dihitung. Nah, itu menjadi masalah. Jangan dilihat seperempatnya, dilihat dikali berapanya. Seperti tadi aku bilang, jangan lihat 0,1-nya. Sehingga dia dijadikan 2 gitu saja. Padahal dia sebetulnya 1,9. Dan 0,1 kali berapa? Kan begitu. Ya. Dari situ ya berpengaruh pada musim yang datang yang lebih lambat ya. Lalu kaisar karena ini kaisar ya, Julius ini kaisar, dia kaisar, dia penguasa, ingat ya. Menambahkan 1 hari di bulan Februari setiap 4 tahun sekali. Itu ceritanya ya. Satu yang aku ingatkan, Julius itu kaisar loh ya. Oke. Berikutnya, setelah lama digunakan ternyata ada kesalahan perhitungan dalam kalender Julian. Kalender ini melenceng dari tanggal matahari sebanyak 10 hari melencengnya. Ya. Maka karenanya sistem penanggalan ini tidak sinkron dengan musim dalam setahun sehingga dikhawatirkan akan membuat, catat, hari Paskah terus menjauh dari tanggal seharusnya. Artinya apa? Ada dimensi teologis agama di dalamnya. Ada kaisar, siapa dia? Penguasa. Ini yang harus kamu catat. Supaya otakmu itu cerdas. Ya. Dengan demikian, atas usul Aloysius Lilius ya, dan Christopher Calvius kemudian disetujui oleh Paus, namanya Us ini, orang Romawi ya. Paus Gregorius yang ke-13 pada tanggal 24 Februari tahunnya 1582 terjadilah modifikasi dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Kita lihat latar belakang mereka. Paus Gregorius itu adalah penguasa teologis. Dia punya kekuasaan. Bersama dengan Aloysius Lilius ya, itu
ilmuwannya. Kemudian dibantu oleh Christopher, ilmuwan juga. Yang satu ahli fisika, yang satu ahli astronomi. Jadi astronomi itu kalau di kami dulu ilmu bumi dan antariksa itu seperti yang aku bilang. Ya. Mereka bersama-sama mengembangkan kalender ini selama 5 tahun riset. Oke. Yang mana kalender ini tetap dibuat berdasarkan sistem penanggalan matahari. Seperti tadi ya, matahari dan rembulan. Jadi ini perhitungannya berdasarkan peredaran matahari atau kita bilang samsiah. Ya. Yaitu menggunakan hitungan waktu berdasarkan perputaran bumi terhadap matahari. Oke. Penanggalan ini langsung diterima di negara-negara penganut Kristen Katolik. Ya, kita tahu Paus berarti genrenya Katolik, bukan Protestan ya. Setelah diperkenalkan Italia, Spanyol dan Portugal, maka kalender Masehi ya, di mana Inggris dan Amerika dia wait and see. Dia baru menggunakan itu tahun 1752 Masehi. Karena apa? Sebelumnya ada kecurigaan, ada niat terselubung apa ini dalam kalangan Katolik. Jadi wait and see. Tapi bagi mereka yang mayoriti Katolik, mereka menerima penanggalan ini. Tapi bagi yang tidak, mereka wait and see, menunggu ya. Ada apa di balik ini dari Katolik sehingga penanggalannya berubah. Gitu. Ya, oke. Catatan yang perlu kalian perhatikan. Adanya kerjasama yang baik antara kekuasaan dan ilmuwan. Gregorius itu paus, dia penguasa secara teologis. Dia dibantu oleh ilmuwannya yang ahli fisika dan ahli astronomi. Tuh, ya. Kemudian adanya keterkaitannya dengan agama, dengan teologis. Ya. Oke. Itu sekilas tentang kalender Masehi. Ya. Sekarang kita ke kalender Hijriah, ya. Kalender Hijriah. Awal mula penanggalan Hijriah itu ditetapkan pada masa kekhalifahan Umar, sahabat Umar. Emang sahabat Umar ini subhanallah ya. Banyak yang karena usulannya firman itu diajarkan turun kepada kita ya. Dan sekarang padahal orangnya ini preman loh ini ya. Preman ini. Tapi kerangka berpikirnya itu jauh ke depan. Ya. Kan ini di antara dua Umar yang diminta Allah dalam doanya, kemudian Umar bin Khattab ini yang diberikan dan menjadi sahabat beliau ya, membantu untuk berdakwah. Oke, itu 17 tahun setelah Hijriah Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah mangkat. 17 tahun jenisnya ya. Pembuatan kalender Hijriah ini dilandasi setelah ditemukannya kesulitan mengidentifikasi dokumen yang tak bertahun. Ini tahun kapan? Itu gubernur-gubernur tuh enggak tahu. Ya. Siapa pada waktu itu Umar bin Khattab? Khalifah. Artinya apa? Penguasa. Artinya apa? Ada kekuasaan. Seperti tadi. Siapa itu Gregorius? Paus. Siapa Paus itu? Penguasa teologis. Ingat, penguasa, jangan lupa itu, ya. Oke, pembuatan kalender Hijriah ini dilandasi ya setelah kesulitan administrasi tadi itu ya. Ini tahun berapa ini nggak ada yang tahu nih, bingung ya. Lengkapnya itu begini ya. Jadi tata kelola negara itu menjadi kacau karena tidak ada keseragaman tahun piroi, tahun berapa ya. Misalkan disuruh melaksanakan, loh ini sudah tahun yang lalu sudah kedaluarsa. Kita tidak tahu apakah kedaluarsa atau belum. Ya. Jadi itu tata kelola negara kan pada waktu itu sudah berbentuk negara dong. Ketika Kanjeng Nabi membangun Madinah Al-Munawwaroh, itu negara itu. Harus paham kalian. Ya, itulah makanya kita perlu belajar sebetulnya hidup ini kita harus karena ada dua krasi, berteokrasi atau berdemokrasi. Beda antara teokrasi dan demokrasi. Ini jeru ini kajian ini. Ya. Kalau disalahpahami nanti jadi masalah justru. Tapi kalau Anda nggak paham juga bagaimana?
Ada teokrasi, ada demokrasi. Ya. Ceritanya begini, surat-surat sampai kepada kami dari Amirul Mukminin, ya. Tetapi kami bingung bagaimana menjalankannya. Kami membaca sebuah dokumen tertanggal Sya'ban, namun kami tidak tahu ini untuk tahun yang lalu atau tahun ini. Ya. Abu Musa al-Asy'ari kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam biografi Khalifah Rasulullah. Bisa dibaca di sana. Ya. Jadi yang pertama itu timbul dari administrasi. Soalan pertamanya itu di situ, ya, administrasi. Hal tersebut menjadi sebuah persoalan tersendiri di masa Khalifah Umar bin Khattab, sekaligus membuat sang khalifah mengumpulkan para sahabat khususnya, mereka yang bertugas di pusat pemerintahan untuk segera membahas dan mencari solusi dari soalan tersebut. Artinya apa? Sahabat-sahabat itu sudah mencontohkan, yang itu dicontohkan oleh para nabi. Khususnya pada saat ini kita berbicara yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, musyawarah, azas musyawarah. Makanya Pancasila itu musyawarah itu tercantum di sila keempat itu. Ya, bukan langsung. Langsung itu liberal. Aku sudah jelaskan sekilas kemarin. Ya, azasnya musyawarah. Karena demokrasi itu hanya bisa menghitung jumlah kepala. Catat. Demokrasi hanya bisa menghitung jumlah kepala, tapi dia tidak mampu menghitung isi kepala. Kepala satu profesor dengan kepala 10 orang yang tidak pernah sekolah tentunya kan beda. Tapi demokrasi masalahnya tidak menghitung isi kepala. Demokrasi hanya menghitung jumlah kepala. Itu masalahnya. Kalau Islam tidak, bermusyawarah. Siapa yang diajak bermusyawarah? Orang yang punya kompeten. Kalau kita mau bikin jembatan yang bermusyawarah ya teknik sipil, gak mungkin fakultas FISIP ya, jurusan ilmu sosial dan politik diajak rembukan. Sama aja kita mau bikin bakso yang bermusyawarah ya tukang bakso yang pintar-pintar itu. Jangan tukang las kamu ajak musyawarah untuk bikin bakso ya bisa bubar. Begitu juga kalau mau bicara tentang bagaimana las yang baik, ya para tukang las itu kamu musyawarahkan, kamu kumpulkan. Jangan tukang bakso. Jadi orang itu hidup menurut keahliannya masing-masing. Oke, ya. Di situ ya, kemudian dalam majelis itu para sahabat berdiskusi lah supaya kita mempunyai satu kalender yang sama. Ya. Berikutnya itu persoalan pertama. Persoalan yang kedua. Ini hitungannya kapan dimulai? Dimusyawarahkan lagi. Ada yang bilang kita mulai sejak kelahiran Kanjeng Nabi. Ada yang usul sejak pengangkatan Kanjeng Nabi. Ada yang usul lagi sejak turunnya Al-Quran. Ada usul lagi waktu kemenangan kaum muslim dari peperangan. Banyak macam. Usul-usul itu masuk ya. Kemudian yang disepakati adalah dari berbagai macam usulan tersebut akhirnya disepakati penentuan awal Hijriah dimulai dari peristiwa hijrah. Ya. Sehingga kalender Islam hingga saat ini dikenal dengan kalender Hijriah. Jadi peristiwa hijrah itu dari Makkah ke Madinah yang pada saat itu tentunya masih Yatsrib. Ya. Peristiwa hijrah dijadikan pilihan sebagai tonggak awal penggalangan Islam, justru memiliki makna yang amat dalam. Karena apa? Di mana fase hijrah menjadi titik balik umat Islam untuk membangun peradaban masyarakat Islam. Itulah mengapa kemudian Yatsrib disebut Madinah. Suatu kawasan di mana hukum-hukum Allah itu bisa diaktualisasikan. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang seperti tadi bilang istilah kafir sudah nggak relevan pada kehidupan modern, dia tahu nggak tentang peristiwa Madinah? Madinah itu modern, peradaban Islam dibangun di sana. Itu loh. Ya, tapi itu nanti hal lain lah bisa kita diskusikan. Kalau memang kalian perlu itu silakan ya ditulis di kolom komentar. Oke. Jadi kita tahu ya, di mana penanggalan kalender Hijriah penentuannya itu berdasarkan bulan.
atau Komariah. Kan tadi ada perhitungan berdasarkan Komariah dan Syamsiah, dan kita menggunakan dua-duanya. Ya. Di tahun kita menggunakan bulan, yaitu ya makanya disebut bulan Ramadan. Ya, nanti pada waktu kita puasa itu hitungannya kita pakai bulan, tapi ketika kita sholat nanti itu pakai matahari, ya, pakai matahari dia, ya, pakai Syamsiah. Jadi kalau kita lihat di hadis itu kan dulu belum ada jam tentunya. Ketika sinar matahari condong berapa derajat, masuk duhur, terus masuk asar, masuk maghrib, begitu. Ya. Oke. Jadi kita menggunakan dua perpaduan ini. Jadi kita tidak menafikan adanya perhitungan menurut hitungan peredaran matahari dan rembulan. Ya. Puasanya kita kan hitungannya bulan. Kapan? Di bulan Ramadan. Tapi nanti buka dan sahur itu perhitungan matahari. Itu loh. Jadi kalian harus paham. Jadi kita menggunakan keduanya, matahari dan rembulan. Oh, asik ya kalau bikin lagu matahari dan rembulan. Jadi ide mau ngarang lagu matahari dan rembulan. Bagus. Oke, itu ya sejarah sekilas. Terus bulan-bulan Hijriah itu Muharram itu bulan ke-1, Safar bulan kedua, Rabiul Awal itu bulan ketiga, Rabiul Akhir bulan keempat, Jumadil Awal bulan kelima, Jumadil Akhir bulan keenam, Rajab bulan ke-7, Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12. Ya. Sekarang kalau kita kembali menggunakan kalender Hijriah, selesai sudah itu urusan, karena sudah ditentukan bulan Ramadannya. Nggak ujuk-ujuk mau Ramadan, organisasi ini ngitung sendiri, organisasi itu ngitung sendiri, nanti pemerintah ngitung sendiri. Masing-masing merasa punya otoritas untuk ngitung sendiri-sendiri. Coba kalau kita satu kalender, kembalilah ke Hijriah, di sana sudah ada bulan Ramadannya, sudah tinggal ngikuti aja. Ya. Jadi aku ulangi, ya, umat Islam seluruh dunia itu sepakat bila puasa itu jatuh 1 Ramadan. Itu sepakat, nggak ada beda, nggak ada. Ini harus tahu, ya, bahwa santai dulu, udah mulai haus ini. Padahal kita puasa, ya, pelan-pelan, ya. Umat Islam seluruh dunia sepakat bahwa puasa itu jatuh pada 1 Ramadan. Ya. Yang harus kita ketahui, 1 Ramadan itu ada pada kalender tahun Hijriah. Masalahnya kita dalam keseharian menggunakan kalender tahun Masehi. Itu yang berdasarkan kalender Gregorian. Ya. Maka tidak terhindarkan lagi, ya, harus ada terjadi konversi antara waktu Hijriah ke waktu Masehi. Disitulah mulai masalahnya. Ya, maka timbul pertanyaan, ya, 1 Ramadannya kapan? Sebetulnya kan kita nggak perlu tanya kok 1 Ramadannya kapan. Pertanyaan itu timbul karena kita menggunakan dalam keseharian kita kalender Masehi. Jadi tanya 1 Ramadannya kapan? Itu maksudnya konversi 1 Ramadannya kapan itu adalah kapan atau jatuhnya di konvensi bulan dan tanggal berapa 1 Ramadan itu, gitu loh maksudnya. Jadi sebetulnya aneh kalau ada yang tanya 1 Ramadannya kapan? Loh, 1 Ramadannya kapan kok ditanyakan? Ya 1 Ramadan. Sama dengan gini, misalkan ada yang tanya sama kamu, 17 Agustusnya kapan? Atau 17-annya kapan? Kan membingungkan. Ya, kamu ditanya 17 Agustusnya kapan? 17 Agustus itu ya 17 Agustus, kok ditanyakan lagi 17 Agustusnya kapan? Kan aneh. Tapi pertanyaan 1 Ramadannya kapan? Itu 1 Ramadan sudah menunjukkan waktu. Itu tidak menjadi aneh karena kita paham yang dia maksud itu ketika dikonversi ke hitungan kalender Masehi itu jatuhnya kapan, gitu loh maksudnya.
Ya, itulah maksudnya. Ya, maka jangan heran kalau ada yang tanya 1 Ramadannya kapan. Yaitu karena kita tidak mau mewarisi budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita lewat sahabat Umar yang itu namanya kalender Hijriah. Ya, itu masalahnya. Coba kita berpegang teguh pada itu. Sampai sekarang nggak ada repot-repot, nggak ada ribut-ribut. Ya. Sekarang kita lihat, coba kalau kalian lihat kepada saudara-saudara kita yang Tionghoa itu, mereka memegang teguh kalender mereka, yang itu bisa kita lihat pada acara Gongsi Pacai. Itu kalendernya lebih tua dari Gregorian sekitar 500 tahun itu. Dan semua itu dulu Gongsi Paca itu dihitung itu berdasarkan budaya kehidupan mereka ya apa. Mereka mengharapkan musim semi yang lebih baik di kemudian sehingga pertanian mereka menjadi baik. Itu sebuah harapan Gongsi Paca. Itu usianya kalau kamu lihat itu ada ucapan Gongsi Paca kan tahunnya ditulis itu. Itu selisih 500 tahun dari Gregorian ini. Mereka memegang teguh. Loh, kenapa kita tidak memegang teguh Hijriah? Ya. Jadi aku ingatkan, sekali lagi, aku ingatkan, ini menjadi renungan kita bersama. Ya, kembalilah kepada sejarah, kembalilah kepada kalender penyatuan umat, yaitu kalender Islam tunggal, yaitu kalender Hijriah. Maka selesai semua perdebatan yang ada di antara kita. Oke, semoga itu dipahami. Ya, kalender Islam tunggal. Yang jadi masalah memang, ya ini yang harus dipahami. Berkali-kali kan aku ngomong kekuasaan. Ya, Gregorius itu penguasa, dia punya otoritas, dia punya kekuasaan. Umar bin Khattab itu penguasa, dia punya otoritas, dia khalifah. Ya, masalahnya sekarang, ya kita sudah tahu solusi untuk itu hanya satu, yaitu kembalilah umat Islam semuanya ke kalender Hijriah. Dan untuk memobilisasi kesatuan umat agar kembali menggunakan kalender Hijriah itu butuh kekuasaan. Nanti kalau kita kaji di Al-Quran itu makana. Kalian tahu nggak apa tuh makana? Makana itu adalah kedudukan. Kalau yang ngomong-ngomong seperti Gus Beti, orang akan bilang, lu siapa ngomong gitu? Kembalilah kembali. Aku punyanya. Bisanya ya hanya gini-gini doang. Apa yang bisa aku pikirkan, aku sampaikan ke kalian. Tidak punya power yang itu bisa menyatukan umat. Karena aku tidak punya makana. Pelajari apa itu diksi makana, ketik di Al-Quran. Kapan-kapan bisa kita kaji. Jadi orang itu berbicara berdasarkan makananya, berdasarkan kedudukannya. Ini perlu kedudukan seseorang yang itu punya otoritas kepada seluruh umat Islam. Makanya disitulah butuhnya kekuasaan Islam itu berbutuh di situ. Islam berkuasa butuhnya di situ supaya umat bersatu. Karena yang bisa menyatukan kita semua untuk kembali ke kalender Hijriah warisan dari leluhur kita itu butuh suatu kekuasaan. Maka orang-orang yang punya makana dalam lingkar kekuasaan lah yang bisa memobilisasi kita. Kalau aku kan hanya menyampaikan pemikiran begini aja. Tapi aku tetap lakukan karena apa? Nanti kita dituntut berdasarkan perbuatan kita. Apa yang sudah kamu perbuat? Allah nanti nuntut gitu. Lah aku sudah berbuat. Cuman aku tidak punya makana. Dan kita tidak akan dituntut melebihi dari makana kita. Kedudukanku hanya bisa diskusi lewat virtual seperti ini. Hamba sudah lakukan ya Allah. Nanti kita semua akan dituntut berdasarkan perbuatan kita. Makanya kalau ada Habib bilang masuk surga karena amalan. Heran aku. Memangnya Allah itu sorry. Dia bilang masuk surga bukan karena amalan tapi karena rahmat. Aku mau tanya, memangnya rahmat itu Allah kasihkan ke sembarangan orang? Oleh sebab apa rahmat itu diberikan kepada seseorang? Kadang-kadang sekarang, makanya sekarang sudahlah ya. Mau Habib, mau Kiai, mau ulama, mau ini, mau itu. Kita berpegang apa yang diwariskan pesan oleh sahabat Ali. Lihat apa yang diomongkan, jangan lihat siapa yang ngomong. Apakah yang diomongkan itu bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak? Kalau sesuai, ambil. Kalau tidak, buang jauh-jauh siapapun yang ngomong. Makanya seperti aku bilang,
Aku itu juga bisa salah dan sangat-sangat bisa salah. Kalau ada dalam kajian-kajianku ini yang tidak selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan, jangan ikuti. Ya, tapi kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya seharusnya kalian konsekuen, kalian ikuti. Gitu saja. Ya, semoga paham di sini ya. Dan ini kajian ini sangat sangat eksklusif, belum ada yang bahas, maka aku minta bantuan kalian. Semoga bersedia untuk membagikan channel ini, linknya ya. Kalian share di tempat-tempat kalian punya grup-grup WA. Semoga banyak yang minimal tahu dulu lah ada pemikiran seperti ini. Kalau soal diterima atau ditolak itu urusan 21. Tapi final mereka tahu, ayo kita kembali ke kalender kita. Kembali ke sejarah, kembali ke historis. Pakai kalender Hijriah sehingga tidak rame lagi, tidak ribut lagi seperti sekarang. Oke, sebagai penutup akan aku bacakan surat Al-Maidah, surat 5 ayat ke-50 dan ini semoga bisa menjadi perenungan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dan Anda tentunya dan aku tentunya ya mendapatkan rezeki barokah yang melimpah ruah, begitu juga kesehatan, sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita di hari-hari berikutnya. Dan sampai ketemu nanti di kajian utama tentang Ahlul Kitab ya. Aku lihat itu diskusinya juga semakin menarik, semakin banyak yang terlibat. Pro kontra itu biasa, tidak ada masalah. Oke, insya Allah kita bisa ketemu nanti di kajian utama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berpuasa. Semoga sukses dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin.